Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Di sini saya akan memberikan contoh perusahaan yang membuat strategi survive di masa pandemi COVID-19 ini. Saya memberikan contoh PT Kasih Karunia Sejati. Perusahaan PT Kasih Karunia Sejati merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang garmen dan manufaktur terbesar di Jawa Timur yang berlokasi di Kota Malang. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1968. Perusahaan memproduksi pakaian merek Emba Jeans. Namun, dengan adanya COVID-19, perusahaan mengalami penurunan. Oleh karena itu, Direktur PT Kasih Karunia Sejati, Bapak Wendy Juniarto, memiliki strategi untuk mengalihkan produksi pabrik menjadi memproduksi APD dan masker. Menurut Bapak Wendy Juniarto, keuntungan dari strategi yang dilakukan ini untuk menghindari pemutusan hubungan kerja dan mengembalikan laba perusahaan. Kegiatan bisnis PT Kasih Karunia Sejati sebelum terjadi COVID-19 adalah memproduksi pakaian merek Emba Jeans. Tidak hanya merek Emba Jeans, perusahaan ini memegang beberapa brand seperti Morpide dan Use Jeans. Kapasitas produksi di perusahaan ini sekitar 1 jutaan per tahun. Pemasaran yang dilakukan perusahaan ini seperti di Ramayana, Matahari, dan Transmart. Pada saat terjadinya COVID-19, PT Kasih Karunia Sejati memutar otak dan membuat strategi untuk memproduksi APD dan masker. Perusahaan ini mengalihkan produksi pabrik berawal dari pesanan yang diminta oleh rumah sakit yang berada di daerah tersebut. Karena kualitas yang dimiliki perusahaan ini sesuai dengan standar WHO, oleh karena itu banyak rumah sakit merekomendasikan hingga dapat memproduksi APD 12.000 unit dan 20.000 masker setiap harinya. Strategi yang dilakukan oleh PT Kasih Karunia Sejati dengan menggunakan contingency planning, yang dimana panduan tanggap darurat perlu langsung disusun untuk mengetahui apa saja sektor krusial dalam perusahaan dan memastikan strategi yang akan diambil aman untuk kelangsungan bisnis. Perusahaan ini melakukan strategi ini dengan bantuan faktor internal dan faktor eksternal. Dengan adanya dukungan dari faktor internal perusahaan seperti tenaga kerja dan bahan baku yang dimiliki, tidak lupa dengan faktor eksternal yang mendukung, yaitu dukungan dari masyarakat, seperti rumah sakit yang telah merekomendasikan perusahaan hingga tingkat nasional, serta Wali Kota Malang juga turut mendukung dan mengapresiasi atas strategi yang dilakukan oleh PT Kasih Karunia Sejati. Dengan adanya dukungan oleh faktor internal dan eksternal, maka strategi yang dilakukan dapat mencapai keberhasilan perusahaan. Strategi ini dapat dilakukan juga oleh usaha skala mikro atau UMKM, seperti para penjahit yang memproduksi masker kain. Dengan adanya dukungan dari faktor internal dan eksternal, para UMKM dapat melakukan strategi tersebut dengan dukungan eksternal seperti dengan pemerintah memperbolehkan masyarakat menggunakan masker kain, maka para penjahit dapat membuat masker dari kain. Dan dukungan dari internal seperti penjahit dapat memanfaatkan kain-kain perca seperti batik dan lain-lain. Walaupun tidak berstandar WHO, banyak masyarakat yang mau membeli masker kain. Itu dapat dikatakan salah satu dukungan eksternal dari masyarakat. Sekian informasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih.